Pernahkah kalian melihat kelap-kelip lampu di malam hari? Indah sekali, bukan? Yah, mati lampu deh. Mengapa ya lampu bisa menyala dan bisa padam? Ya, benar. Lampu bisa menyala karena adanya kuat arus listrik. Penasaran dengan materi ini? Yuk kita ikuti video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Yo, guru IPA di SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kuat arus listrik dan kawat penghantar listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Yang kedua, membedakan antara rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar. Arus listrik dapat dianalogikan dengan air, di mana air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semakin tinggi suatu tempat, maka potensialnya semakin besar, sehingga dapat dikatakan air mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Perhatikan tabung berikut. Awalnya, air pada tabung A lebih tinggi dibandingkan air pada tabung B. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B. Hal ini akan terus terjadi sampai ketinggian air pada kedua buah tabung sama. Artinya, air akan mengalir ketika ada perbedaan potensial saja. Setelah potensialnya sama, maka air berhenti mengalir. Hal ini juga berlaku pada arus listrik. Arus listrik muncul karena adanya perbedaan potensial. Menurut teori, arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Nah, padahal kita tahu bahwa yang bergerak adalah elektronnya. Untuk memperjelas konsep ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Siapkan sumber tegangan, kemudian bohlam dan saklar. Hubungkan sumber tegangan dengan bohlam. Kemudian hubungkan bohlam dengan saklar, dan yang terakhir hubungkan saklar dengan sumber tegangan. Saat ini rangkaian sudah siap untuk digunakan. Ketika saklar dinyalakan, maka lampu akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian mengalir arus listrik. Rangkaian di mana di dalamnya terdapat arus listrik disebut rangkaian tertutup. Sedangkan rangkaian ketika tidak ada arus di dalamnya disebut rangkaian terbuka. Lantas, bagaimana proses mengalirnya arus listrik? Perhatikan animasi berikut. Pada saat saklar dalam posisi on, maka terdapat perbedaan potensial pada kutub positif dan kutub negatif. Hal ini menyebabkan elektron pada atom akan meloncat ke arah kutub positif. Akibatnya, terdapat lubang yang ditinggalkan elektron tersebut. Kemudian lubang tersebut akan diisi oleh elektron-elektron berikutnya. Begitulah seterusnya hingga seolah-olah muatan positif terlihat bergerak, padahal yang bergerak tetaplah elektron. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arus listrik adalah aliran label muatan positif dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah
yang diakibatkan adanya aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Besarnya arus listrik yang mengalir dapat diukur dengan sebuah alat yang namanya ampermeter. Adapun cara penggunaannya adalah dirangkai secara seri dengan rangkaian listrik. Dalam proses mengalir, arus listrik memerlukan media atau penghantar. Nah, media apa saja yang dapat digunakan? Untuk mengetahuinya, kita akan menguji 4 buah penghantar. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan pada kawat menghantar? Mari kita lakukan 3 buah percobaan berikut. Oke, tibalah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.